Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara sekalian, Ahad kemarin tanggal 3 Agustus di Bilangan Jakarta Selatan deklarasikan, ya juga ya. Oke, diperkenalkan pada publik lah, ada namanya Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami sejumlah tokoh nasional hadir, ada Bang Din Samsudin, ada Bang Said Didu, ada penasihat KPK waktu itu ya, Abang Abdullah Yamahua, dan tokoh-tokoh muda yang lain, Ahmad Yani, Adi Semah, Mas beberapa yang lainnya lah, lumayan banyak, ada Marwan Batubara dan sebagainya. Banyak wartawan tanya kepada saya, Bang, gimana pendapat Anda tentang kami? Jawab saya, bagus, tentu saja bagus. Ini adalah kumpulan orang-orang yang punya keprihatinan yang sama, punya kegelisahan yang sama, bahkan punya kemarahan yang sama tentang situasi di negeri tercinta ini yang sudah semakin ngawur, semakin menyimpang. Itulah sebabnya Bang Din Samsudin mengatakan kiblat bangsa sudah menyimpang, jadi harus sudah melenceng, meluruskan kembali kiblat bangsa yang melenceng. Sejumlah tokoh lain hadir juga, tapi menarik hari ini tulisan saya baca tulisan Bang Sanda Sahganda Nenggolan. Dia menulis tentang pentingnya moral politik. Dia mengutip wejangan ya, tanda kutip, dari tokoh nasional Rizal Ramli yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk perbaikan bangsa ini, syarat utama yang tidak boleh tidak adalah adanya moral politik, terutama bagi mereka yang dipercaya untuk memimpin. Nah, dalam konteks ini Sahganda Nenggolan menulis bahwa begitu pentingnya moral politik, sambil dia mencontohkan beberapa tokoh besar. Muhammad Hatta dengan posisi wapresnya sampai beliau wafat, beliau tidak terbeli yang namanya sepatu beli yang menjadi impiannya. Itu dahsyat sekali. Sahganda juga mengutip bagaimana ketika dia berinteraksi dengan sangat bagus dengan Adi Sasono, tokoh yang LSM tapi juga kemudian mempunyai jabatan, bagaimana komitmen Adi Sasono tentang moral politik ini. Dicontohkan ketika misalnya Sahganda datang ke salah seorang staf menteri mengatakan bahwa dia bisa memperoleh sebuah rumah gadis gratis asal ada izin dari menteri. Waktu menterinya adalah Adi Sasono. Dan apa yang terjadi? Sebagai orang yang sangat dekat dengan Adi Sasono, Sahganda datang dengan harapan punya rumah karena dia masih kontrak. Tapi menurut artikel Sahganda bahwa Adi bukannya menyetujui, malah memarahinya dengan sangat serius bahwa ini menyangkut soal moral politik. Saudara sekalian, moral politik sungguh-sungguh sangat penting. Makanya dalam bahasa agama kita sebut dengan gerakan perbaikan sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas dalam konteks moral tadi. Seorang Rizal Ramli misalnya mewanti-wanti tentang pentingnya moral politik, itu bukan omong kosong. Maksud saya, dia tidak akan berani mensyaratkan pentingnya moral politik kalau dia sendiri cacat secara moral politik. Itu waduh, orang akan mengatakan Rizal Ramli ngomong sebakul, dia aja banyak compang campingnya. Tapi dia berani bicara itu karena dia sudah menjaga rekam jejaknya dari sisi integritas. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari, integritas, walaupun dalam praktek politik kita integritas sering kalah dengan isi tas, kan begitu kan, ditanya punya uang berapa dan sebagainya, atau mau nyumbang berapa dan seterusnya dan sebagainya. Integritas ini yang menjadi catatan penting di dalam, dan Al-Quran juga mengatakan demikian. Fir'aun itu raja yang zalim pada Bani Israel terutama, tapi Allah mengirimkan Musa alaihissalam, seorang yang punya integritas, bahkan sekarang punya moral politik yang bersih, yang tidak neko-neko rekam jejaknya. Maka dikirimlah orang baik, Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun alaihissalam. Begitu juga Namrud, raja yang zalim. Allah kirimkan Ibrahim alaihissalam, seorang yang sangat terpelihara, orang yang punya moral politik sangat kuat, integritas yang sangat bagus. Ini semua sejarah perubahan yang dipimpin dengan moral politik itu selalu dikomando oleh orang-orang yang punya moral politik, integritas yang bagus sekali. Abu Lahab, Abu Jahal itu dikirimkan Muhammad SAW dan para sahabat. Tidak dikirim orang yang kaleng-kaleng, tidak orang yang
yang cuma bicara begini begitu, tapi rekam jejaknya, kelakuannya justru bertabrakan dengan apa yang dia sampaikan. Nah, saudara kalian, saya bangga, saya bahagia Allah beri kesempatan saya ikut hadir pada deklarasi di kami 3 Agustus kemarin. Saya berharap bisa menjadi bagian di sana, walaupun saya harus mengukur diri sambil berkaca diri, apakah moral politik yang saya miliki cukup memenuhi syarat untuk bergabung dengan gerakan moral politik yang luar biasa ini. Yang pasti kita semua prihatin dengan kondisi negara seperti ini. Kita berharap bahwa kami, Komite Aksi Menyelamat Indonesia, bisa menjadi kekuatan yang kemudian snowball, bergulir untuk memberikan koreksi-koreksi. Bang Din Samsudin kemarin dalam sambutannya mengutip hadis Rasulullah mengatakan bahwa tolonglah saudaramu yang dizalimi dan tolonglah saudaramu yang menzalimi. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami menolong orang yang menzalimi? Kalau menolong orang yang dizalimi kami paham, ngerti. Tapi bagaimana menolong orang yang menzalimi? Lalu Rasulullah mengatakan, hentikan dia dari kelakuan yang zalim. Saudara sekalian, saya kira kami elemen bangsa yang lain yang punya pesan sama-sama berharap bahwa kezaliman, kemungkaran, kecurangan, kediktatoran, ketidakadilan yang seperti sekarang dipertontonkan bisa kita hentikan bersama-sama. Dan catatannya, moral politik menjadi sangat penting, integritas. Dan di luar semua itu adalah niat kita. Sebagai seorang muslim, saya mengajak semua yang larut dalam gerakan perubahan ini, panjangkan niat baik-baik bahwa semua ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena Allah lah sumber kekuatan dan Allah lah yang memberi kita rizki, karunia, ridhonya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.